Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang bahagia. Ini sedikit pesannya. Kalau Daya Surya ini sebetulnya mirip rumah sakit. Jadi mulai kecil dibesarkan, kemudian kita ambil manfaatnya untuk dakwah. Jadi karyawan yang di sini itu mirip karyawan di rumah sakit. Jadi kalau kita bekerja di sini di rumah sakit Muhammadiyah, di rumah sakit Aisyah, di mana hasil keringat kita itu dikumpulkan, kemudian jadilah itu amal jariah kita semua. Jadi kalau berangkat kerja itu, kalau saudara-saudara di sini meniatkan untuk beramal jariah, insya Allah bisa jadi amal jariah. Jadi siapa yang membesarkan Surya ini, insya Allah jadi amal jariah. Tapi siapa yang membuat Surya jadi kecil, maka mengecilkan amal jariah kita semua. Jadi alhamdulillah kita bisa bekerja di institusi yang mempermudah akhirat kita. Jadi kita mempermudah di mana kita beramal. Kita sholat difasilitasi, gaji kita sudah diambil sebagian untuk zakat bagi yang sudah berkewajiban zakat, sehingga kita tidak repot untuk zakat lagi. Jadi marilah kita hidupkan amal usaha kita. Di mana sektor ekonomi ini sebagian besar dikuasai oleh orang-orang yang tidak Islam. Jadi itu bisa kita masuk ke materi. Kita sekilas dulu materi yang kita bahas. Sebetulnya saya diberitahu Mbak Jamila tentang infertilitas, ya, kesulitan punya anak. Ini sebetulnya ilmunya panjang. Kalau kita belajar mungkin 3 tahun, 4 tahun, itu ada subspesialnya sendiri yang khusus infertilitas. Itu nggak selesai. Kalau kita bahas ini 1 jam ya, apalagi ini sampai jam 7. Ini sudah jam berapa? Jadi sudah 3 menit lagi. Sekilas ini materi yang akan kita bahas sedikit. Monggo di PowerPoint-nya Nah, ini proses kehamilan di mana kita nanti diciptakan dari belum ada jadi ada. Terus berikutnya Mas, nanti kita sekilas dulu yang kita bahas, nanti kita biar tahu kira-kira apa yang saya cari dalilnya. Ternyata cukup jelas di Al-Quran, walaupun ini nanti terserah mau ditafsirkan apa saja. Terus sekilas lagi yang mau kita bahas di sini ada Mas pointer? Tidak ada. Ini nanti perjalanan hidup kita ini sekilas. Terus berikutnya ini perjalanan hidup kita di dunia, mulai bayi sampai nanti yang lahir. Terus berikutnya, di sini fertilitas yang sesungguhnya. Nanti kita urai di mana mulai dari sperma bapak kita, sperma kita yang sudah menikah sampai jadilah kita. Terus berikutnya, ini di mana dari sperma yang satu, telur yang satu bersatu, kemudian tumbuh berkembang sehingga jadilah bayi. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang terus, ada yang keguguran. Terus berikutnya lagi, ini gambar yang baru terjadi pembuahan, baru menempel. Berikutnya lagi, ini kalau di USG, ini bisa kita lihat bagi buku yang sudah pernah kontrol itu. Terus berikutnya, jadilah ini perkembangan berikutnya. Terus berikutnya, ini kalau di USG, terus salah saya jadilah. Ini sekilas. Jadi saya tidak tahu dibatasi sampai jam 7 ya. Sampai jam berapa Mbak? Tidak ada pointer ya?
slide yang pertama. Yang tulisannya merah yang saya ambilkan dari Quran ya. Yang slide yang pertama Mas ya. Ya. Ini begini ya. Saya tidak seberapa pintar bahasa Arab ya. Tapi ada orang yang mondok di Pondok Muhammadiyah di daerah Solo ya. Di sana disebutkan. Ini bukan hadis tapi slogan aja. Separuh dari ilmu agama Islam itu ada di bahasa Arab. Jadi kalau pengalaman saya belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya, itu sebetulnya bahasa Arab itu tidak sulit. Buktinya paling jenengan itu ke Arab, anak-anak yang kecil itu juga bisa bahasa Arab. Ngomongnya bahasa Arab, pintar bahasa Arab. Jadi Anda bayangkan tadi Ori membacakan surat Ar-Rahman. Kalau kita itu tahu artinya sama tidak, itu ya beda rasanya. Jadi pengalaman saya belajar bahasa Arab, ya saya tidak pintar ya, tapi ini sekarang ini dunia sangat gampang, kita gampang akses internet, gampang ini. Jadi kalau misalkan saudara-saudara bisa belajar bahasa Arab mulai dari A sampai Z, tidak usah keluar misalkan, buka di internet, di situ ada panduan, ada buku yang sampai detail. Jadi kita sedikit bicarakan, sedikit ini kita ulas saja ya. Ya ayyuhal nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsin fa inna khalaqnakum min nutfatin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallafatin wa ghairu mukhallafatin linubayyana lakum wa nukhayyiru fil arhami man nasya'u ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum nukhrijukum tiflan tsumma litablu asuddakum wa minkum may tawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabbat wa ambat min kulli zawjin ba'id. Mungkin ada beberapa makhraj huruf yang tidak pas ya, mohon dimaafkan. Jadi kalau kita terjemahkan satu persatu, ya ayuhan nasu, wahai manusia. Jadi yang diseru itu seluruh manusia. In kuntum fi raibin, jika kalian ragu-ragu minal ba'si, pada hari kebangkitan, wa inna khalaqnakum, nah ini sesungguhnya kami jadikan kalian min turabin. Nah ini nanti yang ada hubungannya sama kita. Dari tanah, turab itu tanah. Tsumma min nutfatin. Kemudian dari turab itu saripati tanah dimakan bapak kita. Kemudian nutfah. Nutfah itu ada sperma, ada telur. Tsumma min 'alaqatin. Kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin. Mudghatin ini di kalau dalam bahasa kedokteran mudghah, segumpal daging kalau diterjemahkan umumnya. Mukhalafatin wa ghairu mukhalafatin. Mukhalafatin ini sempurna, ada yang sempurna, ada yang enggak. Jadi kalau sudah bertemu itu ada yang normal, ada yang enggak. Yang enggak normal keguguran. Jadilah misalkan baitul qafu. Yang normal jadilah kita. Linubayyina lakum, agar bisa kami jelaskan kepada kalian. Wa nukirro fil arhami, dan ditetapkan di dalam rahim manasa apa yang Allah kehendaki. Ila ajalin musyar, sampai waktunya ditentukan, sampai 9 bulan. Ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan. Tsumma nukhrijukum, kemudian nukhrijukum dikeluarkan tiflan bayi, tsumma litablu asuddakum, kemudian sampai pada masa dewasa. Wa minkum may sebagian kamu dimatikan, wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, sebagian dikembalikan sampai ardhil umur. Ardhil umur itu tua, pikun, jadi lahir bagus,
Nanti kita bahas berikutnya. Likai layak alamu min ba'di, agar tidak mengetahui min ba'di ilmin saya. Dari pinter jadi tidak pinter lagi. Jadi fikun, jadi di sini dibedakan. Nah, kalau watar ardo hamidatan ini seperti kamu lihat bumi yang subur, kemudian ditumbuhkan air, jadi bergerak-gerak pada subur, tumbuhlah tumbuhan. Ini dasar yang kita pakai. Jadi silakan, monggo slide berikutnya. Nah, ini perjalanan kita dari alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur. Kita ini masih di alam dunia. Slide berikutnya. Ini yang tadi jelas sekali di jari Al-Quran. Kita dari turab, tanah, kemudian jadi nutfah, jadi sperma, ketemu jadi satu, jadi bayi. Bayi yang kecil, besar, makin lama makin kuat. Kemudian kita jadi lemah lagi, jadi pintar, jadi tidak pintar lagi. Jadi kalau kita lihat sebagian semua ini kita ada di posisi ini, saya kira tidak ada ya. Posisi ini ada yang sebagian juga ini. Yang ini kayaknya belum. Awak cek kau terdewi, wis tengok ini apa gini? Nah ini dolar. Tapi nanti ada yang sampai sini. Ada yang sampai sini. Sampai nanti ikut, sampai kita tidak bisa mengingat. Akhirnya kita cuma di sini. Nah nanti kalau sudah di sini, tugasnya yang di sini memandikan, menghafal, menjalankan, mengantar sampai di atas. Jadi kita semua itu sudah bergerak. Dan ini tidak bisa kita itu sudah dimunas seperti ini. Jadi kita semua itu menyiapkan nanti setelah ini gimana. Makanya kita bekerja di sini juga nyari sanu. Bagi yang masih muda mungkin hidup ini terasa berat, tapi kalau yang seusia saya, seusia Pak Imam, hidup itu rasanya cepat sekali. Tahun 2004 saya kesini ketemu Pak Imam itu seperti rasanya masih 3 hari yang lalu. Waktu itu saya belum badan Pak ya. Mungkin waktu itu saya masih di sini. Sekarang sudah mulai di sini. Terus mulai tuh bani. Terus slide berikutnya Mas. Ini data itu pakai jari aja ya. Fertilitas ya sebetulnya ilmunya ya segini. Ya gini aja ya. Apa yang ini? Ini sengaja dipotong gambarnya. Kalau ini digambar dilihat dari luar nanti purple. Ini gambarnya vagina. Vagina itu ya sesuatu yang harus ditutupi lah, karena kemaluan yang bikin malu. Tapi kadang-kadang ini ada yang nggak bikin malu, tapi sumber penghasilan. Karena kadang-kadang direntalkan. Rental ini rada larang. Ya ini dia sini apa ya? Beda hantu. Jadi ini vagina, ini mulut rahim. Mulut rahim itu biasa kita sebut cervix, yang tertutup panjang. Terus kadang-kadang kiwo, kadang-kadang tenen. Ini malah nutupi. Ini lumayan ya. Ini cervix itu mulut rahim. Ini gambarnya rahim. Ini saluran telur. Ini hidung telur. Jadi ilmunya reproduksi itu kuncinya ada di sini. Saya jelaskan fungsi-fungsinya. Vagina itu fungsinya apa? Ya, kadang fungsi hiburan, kadang fungsi reproduksi. Jadi, kemudian mulut rahim.
kalau spermanya itu ada kuman, ini disaring lendirnya ini. Sperma yang bagus terus jalan ke sini itu benihnya. Kemudian benihnya yang jelek, lendirnya, bakterinya dimatikan, kemudian sebagian keluar. Jadi kalau ada yang kumpul, loh, suami istri saya itu kalau kumpul kok sebagian tumpah, ya wong vagina itu hanya bolong kayak pipa gitu. Jadi sebagian tumpah, tapi sperma yang bagus terus berenang ke atas. Sehingga kalau periksa sperma itu mesti dihitung jumlahnya berapa, yang mati berapa, yang hidup berapa. Jadi yang hidup itu yang bergerak lurus berapa, sing mekur keder-keder terus metu maneh piro dihitung. Jadi dihitung yang bisa nyampe sini. Kemudian sperma terus bergerak ke sini. Kalau rahimnya ini bagus, sperma terus bergerak ini ke saluran telur. Nah, ini namanya tuba uterina. Kalau yang tidak menghendaki hamil steril ini dipotong pinter, sehingga sperma sini tidak bisa nyampe sini. Nyampe sini telur, indung telur ibu-ibu yang baik itu keluar telur 1 bulan sekali. Biasanya kira-kira waktu keluarnya itu 14 hari sebelum haid. Jadi kalau haidnya tidak teratur ya keluarnya tidak teratur. Nah, tidak haid ya kemungkinan tidak keluar. Lah kalau keluar telur di sini diambil, ini namanya fibri, kayak tangan gitu. Kayak tangan gerayang-gerayang. Biasanya kan gitu. Gerayang-gerayang keluar telur dari sini atau sini. Kita begini ya. Nah, ketemu di sini. Kalau sudah jadi bayi di sini, dia gelinding ke sini. Nah, nempel di sini jadilah bayi. Jadilah bayi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan sulit punya anak itu satu, faktor sperma. Jadi kalau mau pengen periksa punya anak ya suami istri, ojo disarani bojo itu. Sebagian besar kan mesti sing disarani si perempuan. Ada cerita gini. Pasangan suami istri itu yang disuruh periksa suaminya toh, istrinya toh. Yang periksa suaminya toh biasanya istrinya tidak diajak, bedil konangan sperma jelek. Kemudian karena yang laki ini merasa superior, dia sering marahi istrinya. Itu kadilan, itu kapuk, itu gini, masa kayak gak enak. Suatu saat periksa, suaminya ngotot didisik. Didisik tiba kalau infertil itu suaminya itu benihnya tidak ada langsung metu. Dan biasanya suami itu tidak setegar istri kalau diberitahu. Ngotot agak gini, begitu sudah diberitahu, kayak teror marin ditang. Teror, saat begitu ditang, tegak, begitu ditang. Tapi kalau istri relatif lebih tegar. Tapi jarang, mas air saya anak belum naik jarang. Lanjut ya. Terus saya. Jadi faktor sperma. Kemudian dicari satu persatu. Ada juga yang faktor mulut rahim. Kalau mulut rahimnya itu jelek, dia mengeluarkan zat-zat yang meracuni sperma. Jadi spermanya mati di sini. Ada juga ini faktor rahim. Kalau di rahim ini dipasang spiral itu ditaruh di sini. Jadi sperma yang ke sini karena di sini ada spiral, sini ada zat radang sehingga sperma dimatikan zat-zat radang di sini. Sehingga tidak bisa hamil. Nah, di sini ada yang faktor tuba uterina. Ini sebagian besar itu faktor ini. Ini kecil sekali, hanya 1-2 mm. Ini sering buntu. Buntunya ini banyak penyebab. Ini faktor tuba. Berikutnya faktor indung telur. Kadang-kadang indung telurnya itu tidak keluar telur sehingga ya karena ini tidak bisa keluar telur, tidak bisa hamil. Nah itu teknik pemeriksaannya ada sendiri-sendiri, agak lama. Jadi faktor yang menyebabkan mandul itu satu, faktor
sperma, faktor mulut rahim, faktor rahim, faktor saluran telur, faktor induk telur. Nah ini dicari satu persatu. Ada penyakitnya sendiri-sendiri. Tidak kita bahas. Nanti kita habis ini diskusi. Slide berikutnya. Jadi kalau ini yang bagus, sperma tadi kan ke sini. Kemudian ketemu telur di sini. Maka telur itu jadi satu sama sperma, kemudian pecah jadi dua, dua jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 sehingga buahnya betul. Inilah yang disebut morula, yang tadi disebutkan apa? Segumpal darah. Ini masih segumpal darah. Belum ada bayi, belum ada bayinya. Kalau ini bayi tabung ya. Ini dipecah jadi 4, ini bisa jadi bayi 4. Jadi pada bayi tabung pecah ini pecah jadi 4, ini kadang-kadang ini diseplit jadi 4, disimpan di kulkas lah istilahnya, freezer ada sendiri nyimpanannya, bisa disimpan bertahun-tahun. Jadi biasanya dimasukkan 2, yang 2 disimpan. Kalau di sini jadinya biasanya kembali jentik. Dari jentik itu laki-laki semua mirip dan sangat mirip. Golongan darahnya sama, kulitnya sama, rambutnya kalau keriting ya keriting semua, kalau lurus ya lurus semua. Itu kalau bayi tabung. Nah setelah gerombol gini morula, timbullah blastula. Kemudian setelah blastula ini timbul bayi. Mungkin ini yang disebut segumpal mutiga, mutkotan tadi disebutkannya. Slide berikutnya Mas. Nah ini saya carikan gambar. Sudah mulai tumbuh, ini mulai tumbuh perdil-perdil. Ini calon placenta. Jadi begitu hebatnya rahim, itu begitu sperma ketemu telur, kemudian di perjalanan tadi di saluran telur itu rahimnya menyiapkan diri. Yang tadi gambarnya rahim itu tebal, kemudian mengeluarkan lendir yang gampang diambil sari makanannya. Kemudian dari hasil pembuahan itu nancep di rahim tumbuhannya, nancep tumbuh ini, kemudian jadilah bayi berkembang. Terus slide berikutnya. Nah, kalau di USG sudah bisa keluar ini, dan ini jantung sudah bisa dideteksi. Ini kita sudah bisa mengerjakan baik di rumah sakit Muhammadiyah maupun Indonesia maupun di tempat praktek ada ini alatnya. Dan jantungnya sudah mulai berdenyut. Terus Mas, slide berikutnya. Nah ini gambar foto kita waktu di dalam rahim. Ini kira-kira sama ini umur kita 24 sampai 26 hari, 24 sampai 5 minggu. Itu kita betulnya masih seperti ini. Kepalanya kecil, dadanya besar, tapi jantungnya ini sudah berdenyut. Ya ini ada yang bagus apa ada? Tadi disebutkan bagus dan tidak bagus. Nah, nanti kalau berkembang, ini sudah umur kira-kira 28 hari. Ini sudah diidentifikasi kepala, tangan, kaki sudah bisa 4 minggu. Slide berikutnya. Nah, kalau juga seperti ini. Jadi secara garis besar infertilitas itu seperti itu. Ada yang tanya. Jadi ini memang kalau dijabarkan satu persatu, misalkan mulut rahim itu penyakitnya apa saja? Banyak, mulai dari penyakit yang jinak, ringan, infeksi. Kalau ada yang suka jajan, yaitu sih, atau ada yang suka direntalkan, masuk penyakit di situ. Salah satunya itu virus HPV. HPV itu kalau dia wanita itu sudah kena, virusnya masuk. Kalau
daya tahan tubuhnya tidak baik, maka virus itu berkembang. Nah itu yang menyebabkan kanker ganas mulut rahim. Sekarang sudah diidentifikasi virusnya, dan sekarang sudah dibuatkan vaksin. Ternyata kanker ganas mulut rahim itu dari penyakit yang yaitu sewa menyewa rental itu, atau ya tidak sewa jajan resmi, tapi sing ditukoni wis bekas dirental. Atau suaminya dulu suka ngerental, kemudian dia masih ada penyakitnya, sadar menikah, nah virusnya itu masih ada. Kadang-kadang mulai terus kok jadi apike saya tapi sih gowo sisa-sisa ya itu tak dulu. Kan kita sakit itu ada yang ujian, ada yang bendu, ada yang peringatan. Tapi semua ini bisa menghapuskan dosa. Soalnya memakai boleh lorong untuk gowo mati itu soalnya tak ada dihapusi. Digosoi penyakit itu. Kalau kita ikhlas dengan penyakit kita kan dosa kita bisa berguguran. Itu dari mulut rahim. Diurai satu persatu, bisa infeksi, bisa memang ada pakan. Kemudian dari rahim sendiri banyak penyakitnya. Misalkan mio, misalkan keganasan di dalam rahim, atau yang dibuat bukan disengaja, dipasang spiral. Tahu ceritanya spiral? Spiral itu yang menemukan orang Arab. Orang Arab itu kalau perjalanan jauh dulu kan naik unta sampai 6 bulan, 4 bulan. Kalau kita bayangkan sejarah Nabi itu dia ke Suriah sekian ribu kilo naik unta, kan bisa 3 sampai 4 bulan itu. Lalu untanya hamil di tengah jalan kan, jadi tidak kuat. Nah, diisilah kerikil, rahimnya itu lepuk di kerikil, beda hamil. Karena untuk memakai kacang kawin sakar dewi. Kawin sakar dewi hamil, ben hamil dilepuk di kerikil, lah itulah itu. Si dilepuk itu tuh kerikil sampai sekira. Ojo kerikil, nah itu buatan. Kemudian saluran telur juga gitu. Saluran telur itu kalau ada infeksi yang sampai ke atas, sehingga kadang-kadang saluran telurnya buntu kiri kanan. Kalau buntu kiri kanan tidak bisa dibenahi, ya prinsipnya bayi tabung sekarang ya. Bayi tabung itu sperma suaminya diambil, kemudian telurnya diambil, kemudian disatukan di luar, dikasih nutrisi sehingga dia bisa berkembang, pecah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16. Nah itu bisa dipecah-pecah lagi. Satu sperma, satu telur itu bisa jadi 6 atau 8 anak yang mirip. Itulah teknologi. Tapi itu mahal sekarang. Bayi tabung itu sekarang ya kira-kira 40 sampai 60 juta. Kalau itu gagal ya dibalikin lagi keluar duit segitu. Jadi kalau misalkan ada 10 yang di bayi tabung, itu yang berhasil biasanya sekitar 3 atau 4. Yang 6 atau 7 gagal, diulangi lagi. Itu yang faktor saluran telur. Faktor telur penyakitnya misalkan tidak bisa keluar telur. Tanda yang gampang itu kalau wanita itu haidnya teratur ya, setiap bulan mesti haid, mesti 5 hari atau seminggu. Selalu itu keluar telur. Kalau haidnya itu 3 bulan sekali atau 2 minggu sekali haid, itu kemungkinan itu telurnya keluarnya ada. Itu faktor telur. Sudah, karena ini sudah 35 menit, gitu ya. Monggo nanti terserah, nggak apa-apa, nanti misalkan jujur sampai diskusinya selesai. Monggo saya tanya jawab ya. Terima kasih dulu untuk materinya pada